Hai, ketemu lagi di channel aku Maria. Kali ini aku akan nge-review salah satu complexion terbaru dari OMG. Ya kali kan nggak review karena untuk produknya OMG Beauty seperti kalian tahu tuh biasanya harganya masih cukup terjangkau. Dan mereka baru aja mengeluarkan OMG Ultimate Power Cushion. Dari namanya ini memang finishnya kayak lebih matte gitu dibanding sebelumnya yang bulat. So, biasanya sih akan lebih cocok ya di tipe normal to oily kayak aku. Apalagi di sini ada klaimnya One Tap Matte Full Cover. Jadi dalam satu kali tap dia akan bener-bener matte full coverage. Nanti kita akan langsung lihat aja ya. Sobat kami yang udah nungguin video ini, penasaran juga untuk review lengkapnya? Pasti yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, lebih yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Dan sekilas dari packagingnya masih yang OMG banget ya, percampuran warna merah dan juga hitam. Di bagian depan ada nama produknya OMG Ultimate Power Cushion. Dan kalau aku lihat di bagian belakangnya ini tertera langsung klaimnya ya, yaitu 12 jam long lasting. Berarti kan artinya dia akan tahan lama sampai 12 jam. Udah gitu oil control tanpa longsor. So itulah kenapa aku bilang kalau cushion matte-nya ini memang lebih cocok di tipe normal to oily atau oily ya. Karena dia di sini juga udah ada oil control-nya. Lebih detailnya ini sebenarnya ada beberapa klaimnya, nanti kita akan bahas sambil dipakai aja di wajah. Cara pakai dan juga detail ingredient. Seperti biasa aku akan zoom aja ya. Buat kalian yang selalu penasaran untuk komposisinya tuh apa-apa aja. Untuk produknya OMG udah pasti dia BPOM dan juga halal ya, karena ini salah satu brand lokal di bawah PT Paragon yang kalian nggak perlu mempertanyakan lagi, aman buat kita pakai. Dan ternyata di bagian samping boxnya ada tambahan klaimnya, yaitu mengandung SPF 30 PA++, jadi akan menambah perlindungan dari paparan sinar UV. Pas banget ya buat aku yang sering beraktivitas di luar ruangan, naik motor, panas-panasan, walaupun aku sudah pakai sunscreen. Kalau untuk cushionnya ada tambahan perlindungannya tuh lebih nampol ya. Udah gitu ada tambahnya lagi with Sika as Acne Prone Care. Jadi ada kandungan Centella asiatica. Wow. Yang akan memberikan perlindungan juga untuk kalian yang acne prone atau yang lebih cenderung berjerawat. Pas banget ya, kemarin aku memang lagi habis breakout dan ada bekas-bekas jerawat yang masih kemerahan juga di dagu. So seharusnya aman ya dipakainya karena sudah tertera di klaimnya. Udah gitu, breathable layer, artinya berarti ringan, dan juga no oxidize, tidak oksidasi. Ya, nanti kita akan lihat aja setelah dipakai seharian. Untuk shade yang aku pakai ini 31W Beige, aku samakan dengan si cushion bulat aku ya, yang dari OMG. Karena memang ini untuk warm undertone, light to medium. Sepertinya sih cocok di tipe warna kulit aku. Kalau warnanya sama ya, dan yang aku suka ini di packaging dalamnya. Bentuknya dia lebih kotak gini, menurut aku kayak kesannya lebih, apa ya, lebih mewah tapi tetap simple. Kalau yang bulatnya tuh kelihatan kayak bahan plastik gitu, sedangkan kalau yang ini memang plastik, tapi di bagian depannya itu kayak ada teksturnya gitu. Yang ada tulisan OMG menonjol juga, so menurut aku sih ini memang menegaskan kalau ini finishnya lebih ke matte gitu, mungkin biasanya kan disesuaikan ya. Sama kayak kesannya jadi lebih tampak mahal gitu. Padahal ini netonya ada 11 gram. Kemarin aku beli itu harganya sekitar 60 ribuan aja. Nanti aku akan tulis aja ya di sini. Karena kebetulan kemarin aku beli lip balmnya juga. Dan menurut aku, wow, isinya ya 11 gram. Sama kayak Skintific. Tapi harganya bener-bener terjangkau. Hampir separohnya. Karena kalau Skintific kan kayak sekitar 140 atau 130 berapa ya. So nanti kita akan lihat seperti apa untuk kualitasnya. Ini di bagian belakangnya selain ada nama produk, ada nama shade dan juga netonya. Terus di bagian dalam udah pasti ya kayak cushion pada umumnya, dia ada kaca dan juga puff. Di sini puffnya sepertinya masih sama dengan yang lama ya, karena bentuknya teardrop dengan warna merah hitam kayak gini. Dan yang lama tuh aku suka karena dia tidak terlalu menyerap produk, kayak produknya bisa nempel maksimal ke kulit. Dan kalau dari tekstur empuknya sih ini empuk tapi bukan yang tebel banget gitu. Nanti kita langsung akan coba aja aplikasikan di wajah aku. Dan untuk OMG Ultimate Power Cushion ini udah aku pakai pastinya di beda hari karena waktu itu aku mau keluar seharian ya. Jadi kita bisa tes hasilnya kayak gimana tanpa aku set bedak.
Lengkapnya bakal aku kasih tunjuk di videoku yang berikut ini. Pastinya ini udah di beda hari ya, aku coba pertama kali untuk cushionnya OMG yang Ultimate Power Cushion. Ini bener-bener aku penasaran banget karena dia kayak lebih matte. Sepertinya lebih cocok ya di tipe kulit aku yang normal to oily. Dan baru datang kemarin. Langsung aja aku akan buka. Tadi aku udah sempat kasih tunjuk ya packagingnya seperti ini. Dan di bagian dalamnya ini masih ada kaca dan juga puffnya. Puffnya sendiri kalau aku inget yang lamanya itu menurut aku bagus ya. Kayak lumayan tebel. Dan yang ini sepertinya sama tebel dan halus gitu. Seingat aku dia juga tidak terlalu menyerap banyak produk. So nanti kita akan lihat. Ini bentuknya teardrop kayak gini ya. Sama dengan yang lama. Cuman bentuk cushionnya aja yang beda. Terus di sini barulah ada si cushion di bagian dalamnya. Masih tercover dengan bagus. Jadi produknya masih steril. Terus mau langsung aku buka aja. Ini ada tulisannya One Tap Matte Full Coverage. Aku akan buka. Ini aku pakai sheet yang sama dengan yang glow-nya atau yang cushion bulatnya. Seperti ini yang 31W beige. Dan kondisi bare face wajah aku kayak gini sebelum diaplikasikan ya. Pastinya ada beberapa imperfection, khususnya kemarin habis breakout nih di bawah mulut aku kayak rada banyak bekas-bekas jerawatnya. Ini aku juga udah skin prep. Tadi aku pakai serum sama sunscreen, so ini secara penampakannya juga udah lembab. Langsung aja, apakah benar-benar One Tap Matte Full Coverage? Kita akan lihat. Satu kali tap. Pengambilannya lumayan banyak, langsung akan aku pakai di sisi kanan wajah aku. Nih, seperti ini. Sedikit aku zoom biar lebih detail ya, bagian noda-noda dan imperfection-nya. Oke, kita ratakan dulu. Dan beberapa kali tap-tap-tap kelihatan ya di situ coverage-nya memang cukup nampol karena langsung bisa menyamarkan noda-noda yang ada di pipi. Bahkan ini aku masuk di bagian under eye aku atau bawah mata yang agak gelap. Di situ juga sudah mulai tercover. Tuh kalian bisa langsung lihat aja ya. Before afternya. Bener-bener sih ini coveragenya kalau nggak salah mirip-mirip yang lama ya. Tapi kan katanya ini finishnya bakal lebih matte. Sekarang aku akan masuk ke bagian imperfection yang ada di dagu nih. Bekas-bekas jerawat, kehitaman, kemerahan. Dalam beberapa kali tap-tap dia juga sudah tersamar. Auto flawless ya secara penampakannya. Tapi kalau aku perhatikan ini matte-nya bukan matte yang bener-bener matte banget ya. Kayak masih ada sedikit glow, jadi kayak natural gitu. Aku nggak tahu apakah ini pengaruh skin prep aku juga. Karena memang untuk sunscreen yang aku pakai itu bisa melembabkan wajah. Tapi hasilnya sih sejauh ini cukup natural before after kayak gini. Sekarang aku kasih tunjuk di puffnya nih tidak menyerap produk banyak. Jadi kayak minim gitu. Aku akan masuk ke bagian dahi. Apakah masih bisa? Masih ada dong untuk si cushionnya. Beneran satu kali tap nih tadi dipakai setengah wajah aku ya. Bisa dilihat sebelah kanan wajah aku sudah flawless menyamarkan imperfection waktu aku zoom nih detailnya. Oke, ini aku udah selesai after before. Menurut aku dia juga agak ngeblurin pori-pori aku nih bandingin sama yang belum diaplikasikan. Kayak kelihatan lebih tersamar. Tapi memang aku akan tambahkan dikit banget, ini nggak usah terlalu ditekan untuk di bagian noda-noda pipi aku. Yang memang lumayan deep ya, dan secara penampakannya setelah beberapa kali tap-tap di bagian imperfection baik yang di pipi ataupun di dagu, nih sudah lebih nutup. So bisa dibilang memang ini coveragenya medium to full coverage, kalian bisa build aja. Dengan hasil ya, di aku sendiri sih masih semi matte, aku nggak tahu nanti setelah ngeset kayak gimana. Sekarang aku akan aplikasikan juga di bagian kiri wajah aku. Jadi aku akan ngambil satu kali tap lagi kayak tadi ya, segini, untuk di sisi kiri wajahku. Menurut aku sih ini dari segi coveragenya memang hampir mirip yang lama ya. Tapi kayak lebih matte aja gitu secara penampakannya nih. Tadi yang ada di dagu aku juga ada kemerahan, bekas-bekas jerawat. Langsung gone. Kalau untuk yang pipi kanan aku tuh nodanya nggak sedip yang kanan ya, jadi kayak lebih enak aja nih, coveragenya bagus udahan tanpa harus di layer. Dan menurut aku sih ini juga cocok di tipe skin tone aku ya, masuk gitu untuk 31W ini karena memang kulit aku lebih cenderung warm yang rada kekuningan, walaupun nggak kuning banget di light medium skin. Dan sekarang langsung akan kasih tunjuk aja before afternya. Yes, untuk di after udah bisa meratakan warna kulit aku.
Mengcover imperfection mulai dari area bawah mata, pipi, sampai di dagu aku yang banyak bekas-bekas jerawatnya juga sudah tercover bagus tuh, kelihatan flawless ya. Dan yang aku suka ini matte-nya bukan yang matte banget atau kelihatan kering, menurut aku lebih ke velvet matte di wajah aku. So ya, hari ini aku nggak akan set menggunakan bedak pastinya karena ini pas banget ya finishnya matte. Tapi memang untuk di area-area tertentu nih, seperti area bawah mata, aku akan sedikit set ini pakai loose powdernya Raina ya, yang kayak translucent gitu. Karena memang untuk area bawah mata tuh rawan creasing, jadi aku tetap akan set di situ. Lagi kalau nanti mau pakai eyeshadow, sama mungkin sedikit di dagu ya, karena di situ kan tadi ada bekas-bekas jerawat. Jadi aku tap dikit aja biar dia lebih ngeset di dagu aku, karena rada gengges nanti kalau misalnya ngelopek-ngelopek. Kita nggak tahu sih ketahanan si cushion ini kayak gimana, nanti kita akan lihat. Oke, seperti ini aja. Aku cuma set di sekitaran mata sama sedikit di dagu. Dan sampai di tahap ini aku selalu akan kasih tunjuk ya, sudah jam 1 lebih 2 menit. So, seperti biasa aku akan selesaikan makeup aku dulu. Dan tara, kayak gini untuk hasil makeupnya. Yes, pastinya super flawless. Dari yang awalnya aku banyak imperfection, ini udah nutup banget. Dan karena nggak di-set pakai bedak tuh kesannya kayak masih natural aja. Walaupun dia full coverage, tapi ini rasanya masih ringan, so nyaman ya dipakai untuk daily. Dan sekarang kita tinggal lihat aja tes ketahanannya ya. Seharian itu aku bakal kemana aja. Seperti biasa ya, aku akan tes naik motor panas-panasan menggunakan masker. Ini cuaca juga lagi panas banget di Jogja, so pas ya kalau kita pakai jalan-jalan. Penasaran banget sih, karena memang kan tadi tuh finishnya matte, cuman gak aku set menggunakan bedak. Ada sih beberapa cushion aku yang awet, tapi apakah OMG ini kalau nggak di set bedak bakal awet? Ini aku langsung akan update aja, lagi di resto sekitar 3:30. Pakainya baru 2,5 jam, tapi di masker aku, wow, udah kayak gitu banget, kelihatan transfernya nempel banget ya di masker. Dan sekarang aku akan kasih tunjuk detailnya. Emang kondisi di hidung aku sudah berminyak dong, tuh kayak nge-crack juga, dan di atas hidung aku udah luntur. Ada bekas kacamata juga nih. Kayaknya next aku nggak bakal kasih masker dulu, karena kalau dikasih aku takutnya nanti sampai rumah udah bubar jalan semua, say. Jadi ibaratnya sekarang aku akan tes tanpa pakai masker kayak gimana ya kondisinya, karena ini dahi aku aja juga udah lumayan luntur. Dan yes, aku nanti bakal update lagi. Dan ini aku update lagi sudah mau jam 5, pakainya 4 jam ya tanpa masker. Sebenarnya nggak terlalu banyak berubah. Tapi memang semakin berminyak di T-zone, walaupun di dagu aku sepertinya coveragenya masih cukup bagus. Cuma di dahi, yes, udah luntur karena nempel di helm juga. Dan ini aku udah all the way pulang, walaupun sebenarnya nggak pulang juga sih, itu masih mampir-mampir. Dengan pemandangan ini cukup indah nih, langit Jogja hari ini lagi bagus banget, padahal ini udah sore ya. Terus ini aku langsung udah update di jam 9:30, pakai total 8,5 jam. Dilihat dari wajah aku sudah se-glowing itu ya di T-zone. Jadi bisa dibayangkan seberminyak apa, aku akan zoom aja. Tuh, tadi di atas hidung aku memang udah luntur karena kena masker. Dan di lipatan hidung aku ini sudah nge-crack menurut aku dan berminyak banget tuh. Aku swipe, dia langsung ngegeser kayak gitu. Walaupun ini di dagu aku bekas-bekas jerawatnya masih cukup tercover ya, bukan yang luntur banget gitu loh. Cuman kalau misalnya coba aku swipe ya, tuh dia rada ngegeser. So, kalau misalnya kalian pakai masker kayak aku tadi, kemungkinan bakal lebih banyak yang luntur. Di pipi aku aja tuh udah berminyak banget, coveragenya rada pudar. Dan kalau aku zoom di dahi tuh seperti itu kondisinya. Sekarang aku akan coba tap-tap menggunakan tisu biar lebih kelihatan lagi ya detailnya. Pas aku lihat dia memang tuh nge-cracknya tadi di lipatan hidung, terus di bekas kacamata. Jadi ini sebenarnya kalau untuk berminyaknya udah lumayan parah tuh, di bekas-bekas jerawat aku juga udah mulai samar-samar kelihatan. Di pipi aku juga sudah luntur. Tapi bukan yang hilang banget sih sebenarnya. Kalau dilihat overall sini di muka aku memang T-zone-nya udah parah, tapi dia memang tidak oksidasi sih menurut aku tuh. Before afternya nggak ngebuat muka aku kusem, biasa aja ya. So untuk OMG ini walaupun ketahanannya nggak wow banget, tapi lumayan ya untuk harga 60 ribuan. Itu tadi kalian udah lihat lengkapnya sampai ke tes ketahanan, dan aku akan kasih kesimpulan akhir dari
OMG Ultimate Power Cushion. Menurut aku sendiri sih untuk harga 60 ribuan ini cukup worth to buy karena yang pertama dari segi coveragenya dia memang sesuai klaimnya one type full coverage, tadi kayak langsung bisa nutup imperfection. Rasanya masih ringan dan juga nyaman dipakai untuk sehari-hari. Tapi menurut aku yang punya tipe kulit normal to oily atau bener-bener oily masih di set menggunakan bedak aja. Khususnya bedak tabur yang dia itu oil controlnya memang bagus. Nih aku pakai dari makeover ya untuk contohnya. Karena kalau misalnya mau dipakai seharian sampai malam dia akan lebih awet. So untuk dari segi ketahanannya harga segitu udah oke, tapi bukan yang wow banget ya. Kalau misalnya kalian nggak set menggunakan bedak, aku rasa 2-3 jam di odor, karena tadi aku pakai masker, kalian bisa langsung lihat dia keangkat. Jadi kalau misalnya nggak pakai sih mungkin akan lebih aman, tapi berminyaknya juga udah cukup kelihatan ya tadi. So ini bisa disesuaikan preferensi kebutuhan kalian masing-masing aja. Karena aku memang sehari-hari kalau misalnya keluar rumah pakai masker, sepertinya aku lebih memilih untuk di set bedak. Biar untuk ketahanannya lebih awet, nggak gampang longsor kalau mau dipakai sampai malam. Oke, itu tadi untuk review lengkap dari OMG Ultimate Power Cushion sampai ke tes ketahanan. Gimana menurut kamu, cukup worth to buy nggak buat kalian coba? Komen-komen di bawah. Dan kalau misalnya kalian udah nyoba ini untuk cushion terbarunya OMG, bisa sharing juga. Kayak gimana di tipe kulit kalian yang normal to oily atau yang kering, kemungkinan sih bakal lebih awet ya. Bisa tinggalin komen-komen di bawah biar teman-teman yang lain juga tahu ya. Akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya bisa bermanfaat dan membantu. Kalau kalian suka videoku yang kayak gini, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye!